Nanti saya minta Pak Pendeta Uruk Jadi buka dalam doa untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita hari ini dan sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu Pak Ondarka sebagai pelayan malam hari ini, Kau pakai ya Tuhan, buka rahasia yang terkandung dalam firman-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jaringan yang kami gunakan, Kau Tuhan tolong sehingga tidak mengganggu untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan mengikuti seminar sains malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ondarka. Terima kasih. Shalom semuanya, bisa dengar ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Saya. Shalom Pak. Bisa. Shalom, shalom. Baik, kita akan lanjutkan belajar kita bersama yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Ini saya mau ngasih judul kita malam ini belajar dogma tentang dosa. Ya. Penjelasannya banyak, tapi intinya kalau saya ngasih judul, boleh judul itu tentang dosa, ya, dogma tentang dosa atau tentang dosa. Mari kita baca sama-sama dulu ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kata kamu itu penting ya. Sebenarnya dahulu kami, nah mulai ini ada kami, semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang telah melimpah melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam kasih dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tadi kalau Anda lihat ayat 5 ada menghidupkan kita, ya, ada kata kita, dapat perubahannya. Karena 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini kita
Ini mulai kata dosa dijelaskan di sini, walaupun di pasal 1 ada, ya. Pasal 1 ayat 7 kalau nggak salah katakan kaitan dengan yang kemarin kita belajar, kaitan dengan pengampunan dosa. Penebusan itu pengampunan dosa, ya. Singkat, tapi di sini dijelaskan betul. Ya. Saya harap kita mau lihat satu, ya. Baik. Ayat pertama, kalau Anda saya lihat teks lain, misalnya ya, di firman Allah yang hidup, itu kata pelanggaran dan dijadikan satu begini bunyinya. Dahulu saudara dikutuk Allah dan binasa karena dosa. Ya. Jadi yang pertama ayat ini kita mau ditunjukkan bahwa dahulu, orang yang baca Efesus seperti yang lalu saya sampaikan, ya, sebenarnya ketika kita baca pasal 1 ayat 3 dan 4 itu yang tentang kita dipilih sebelum dunia dijadikan, itu ketika orang baca ini, ya, dengar, oh aku telah dipilih. Ini sama ketika kita ngomong dahulu, saat ini kita tidak, ya. Dahulu sebelum kita berjumpa dengan Yesus, sebelum kita menjadi anak Allah dan seterusnya, itu dahulu kita semua ini karena dosa kita mati, dikutuk Allah. Ya. Jadi matinya itu karena dikutuk Allah. Jadi sebenarnya kata kamu itu menunjuk jemaat Efesus, saat ini orang-orang Kristen, saat ini kita yang baca hari ini, ya, dikatakan bahwa kalau dulu, jadi kita ini mati karena kita berbuat dosa, atau karena dosa membuat kita mati. Jadi dosa itu betul-betul upahnya maut. Di Korintus 15 ya, 15 itu upahnya maut, dosa. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kamu hidup waktu sebelum terima Yesus itu, kita ini semua hidup di dalamnya. Dengan catatan, karena kita mengikuti jalan dunia ini atau kebiasaan-kebiasaan zaman ini, ya. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, ya, itu ada di bawah kuasa dosa. Kita mengikuti, kalau bahasanya di 2 Korintus pasal 4 ayat 4, ilah zaman. Nanti kita lihat bawahnya lagi. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka atau orang-orang yang tidak taat perintah Tuhan. Jadi begini, kalau kita lihat konteksnya kebagian, kita tahu, ya, bahwa manusia diciptakan dengan segambar dan peta dari Allah. Kemudian dulu belum jadi penguasa, tapi iblis itu, ya, mencoba menipu dan mereka jatuh dalam dosa. Dikatakan dosa adalah maut, walaupun secara rohani mati, bukan jasmani. Ya, saudara tahu itu, ya. Walaupun itu sampai sekarang, kalau orang berpikir jasmani itu sebutnya begitu. Kalau engkau makan ini, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan sama seperti Allah. Ketika Hawa makan itu, secara kelihatan dia tidak mati, tapi hubungannya dengan Kristus, rohnya Allah yang diberikan di dalam hidupnya, mati, selesai rohnya. Ya, Allah datang dia nggak tahu. Nah, itu tipuan sampai hari ini. Jadi hati-hati orang-orang yang selalu pengennya halnya jasmani, kebutuhan kanami halnya materi jasmani duniawi, seringkali akan gampang terkecoh oleh iblis. Jadi sekali lagi dikatakan, manusia itu mati karena dosa. Ya. Nah, kalau sampai soal Adam dan Hawa itu, dosa itu, ya, akibat dosa itu kita semua
mau nggak mau hidupnya mengikuti tanda kutip ilah zaman. Ilah zaman itu dikuasai oleh iblis, yakni Prince of Darkness, kekuatan udara, kuasa kegelapan. Roh-roh yang sedang bekerja tandanya di antara orang-orang yang tidak taat dengan perintah Allah. Ya. Jadi dosa itu kalau saat ini setelah kejadian Adam dan Hawa itu, semua orang yang dosa itu baca tuh banyak juga ya, lebih nyambung ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka di dalam hawa nafsu daging. Nah, akibat dosa yang pertama itu semua orang ikuti hawa nafsu dagingnya dan menuruti kehendak daging. Pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi akibat dosa itu selain kita dalam pelan-pelan ya. Jadi pada dasarnya semua orang ini yang hari ini atau kita yang dulu sebelum terima Yesus, kita dosa itu karena ada benih dosa yang ada di dalam daging kita, sehingga hidup kita menuruti kehendak daging. Satu sisi. Sisi yang kedua, ada iblis ilah zaman, ya, yang membuat kita kadang kita mengikuti daging dan pikiran manusia kita sebelum kenal firman Allah, ya, itu membuat kita semua ini mengikuti ilah zaman. Yang terakhir, pasti hidupnya dibuat durhaka atau ini orang percaya tidak percaya. Setiap orang yang mengikuti kedagingan kita, mengikuti kemauan ilah zaman, itu pasti hidupnya tidak pernah menuruti atau taat apalagi terhadap firman Allah. Ya. Tidak akan taat menuruti firman Allah. Itu ini sekaligus untuk, kalau saya bilang ya, Paulus ingin menunjukkan bahwa dahulu itu seperti itu kondisinya. Sekarang sudah tidak. Tapi Paulus merinci, ada rinciannya. Ya. Jangan sampai kalau kita muncul hari-hari ini, ya, hidup kembali memenuhi nafsu daging, ya, mengikuti ilah zaman, atau yang terakhir mulai tidak taat kepada perintah Allah atau firman-Nya, itu sepertinya kita kembali dikuasai penguasa kegelapan ini, iblis itu. Bisa terjadi nggak? Oh bisa, ya, bisa terjadi. Tapi sekali lagi mau saya sampaikan, kalau dalam diri kita sudah terima Kristus, ya, hal seperti itu pasti akan Roh Kudus ingatkan secepat mungkin. Itu bukan saya. Itu iblis memang sampai hari ini dia berjuang sungguh-sungguh, mati-matian, kepengen bawa kita kembali ke hal-hal yang lama. Hal bagi hamba Tuhan, sebenarnya roh durhaka itu kita harus pegang baik-baik. Ya, kalau kita mengikuti daging, mengikuti ilah zaman hari ini agak sedikit abu-abu, ya, karena seringkali kita juga senang kalau ya doa yang jasmani yang minta berkat dan sebagainya. Tapi yang jelas sebenarnya bagaimana kita ini punya hamba Tuhan, Tuhan itu Tuhan adalah Tuhan, kita ini hambanya harus taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan ini. Itu buat saya alarm yang perlu kita tahu. Nah, aplikasinya hari ini yang gampang, identitas setiap orang Kristen, ya. Kalau kita memberitahu ke orang-orang yang terima Yesus atau jemaat yang masih berikat dosa, kita akan beritahu jelas. Kamu ini sebenarnya mati dan dimurkai Allah. Kita tahulah
hal-hal banyak di dunia ini atau masa-masa yang kita alami semua ini hampir bagian besar karena akibat kelalaian, pelanggaran dan dosa kita sendiri. Ya, saudara. Itu yang paling besar yang kita alami. Sebenarnya karena dosa. Nah, saya teringat di Roma pasal 7 ketika Paulus mengakui bahwa aku ini manusia celaka karena aku tahu yang baik, tapi yang tanda kutip yang jahat, yang tidak baik, yang dosa itu selalu dia merasa dan berjuang hidup baginya dan pikirannya yang selalu menentang Allah itu bergumul dalam hidupnya. Tapi saya bersyukur Paulus secara iman dia percaya sungguh-sungguh dia beritahu bahwa aku sesungguhnya bersyukur aku ada ciptaan baru ke Yesus. Ini dan berjuang silakan berjuang, tapi sesungguhnya itu sesuatu yang bukan saya. Identitas saya adalah telah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, saudara. Nah, ini lihat ayat 4-nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ini terbalik dengan yang di atas ya, tentang iblis ya. Iblis itu orang angkasa itu maunya dia membuat orang durhaka, tidak taat gitu ya. Tapi sebaliknya Allah kita itu ya, dia dikatakan kaya dengan rahmat. Rahmatnya itu bukan sekedar rahmat kasih karunia-Nya begitu keselamatan, tapi kaya. Berapa kali saya bahas ya, itu sampai nanti kita dijadikan mempelai Kristus yang penuh kemuliaan itu. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi ketika kita masih dalam kondisi dosa itu yang mati, rohani itu, yang sedang dimurkai Allah itu, Kristus hadir. Ya. Tidak ada manusia cari Tuhan. Ya. Contohnya Bapak orang percaya, Allah yang cari Abraham. Ya. Abraham nggak pernah cari Allah. Nah, itu rahmat, itu kasih karunia-Nya yang luar biasa, yang menghidupkan. Jadi keselamatan itu bukan sekedar Anda dan saya diampuni dosanya, tapi ini luar biasa ini. Ya, dosa buat kita mati itu, tapi kasih karunia-Nya, rahmatnya yang besar itu, yang mati dihidupkan. Ya. Sekalipun kita telah mati, tapi kalau kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Cuma berhenti ya. Jadi ini harusnya betul-betul kebenaran identitas kita, nanti bahwa sejak kita terima Yesus, kita Roma, nanti kita belajar di Roma juga ya, bahwa identitas kita itu sebagai tubuh Kristus itu ada di surga bersama Kristus. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Jadi Bapa itu melihat kita hari ini itu karena melihat Kristus. Ya. Melihat Kristus yang duduk di sebelah kanannya. Jadi kita ini ada di dalam Kristus sesungguhnya. Ini identitas kebenaran yang harusnya kita pegang baik-baik. Saudara dan saya bisa jatuh dosa, ya. Apalagi ya kalau kemarin kita singgung ya, kalau saya mau ngomong sesungguhnya Pak Robi dan sebagainya ya teman-teman yang lain. Hari ini kalau saya bilang kemarin kita bahas tentang Calvinis dan Arminian gitu ya. Sesungguhnya hari ini kalau saya boleh jujur, sudah boleh cek juga baik-baik ya. Saya hampir jarang melihat orang-orang yang sebenarnya kibatnya ada dua aja. Kalau kita bilang tidak di antara dua itu kan agak mau di mana kita? Karena yang Calvinis itu artinya keselamatan intinya aja ya. Keselamatan kita selama-lamanya tidak akan hilang. Yang namanya percaya keselamatan itu, jadi kita harus sungguh-sungguh betul-betul menyekal diri, pikul salib, sungguh-sungguh ke Yesus. Keselamatan itu tidak hilang. Kerjakan dengan penuh takut dan kenal akan Allah.
Tapi kenyataannya hari ini yang ngomong-ngomong orang Armenian dengan gaya hidupnya kita bisa lihat kan ya. Kita bisa lihat ya. Hampir nggak kelihatan jelas. Apalagi hidup tinggal di Indonesia. Yang gaya hidup saya nikmati ya, berkat melimpah atau semua masih aman, damai, sejahtera. Apa? Perjuangannya tidak ada. Nah, di sini penting. Ya. Sementara kita mungkin nikmati berkat yang luar biasa ini, jangan lupa, ya rahmatnya yang besar itu harusnya menghidupkan kita. Kita sadar penuh bahwa kita ini ada di dalam surga. Kalau saya tanya, ya, saudara juga bertanya sama orang-orang lain, apakah kita pengen sampaikan kita hilang? Hampir mesti nggak ada yang mau, dong. Ya, nggak ada yang mau hilang, mesti nggak ada yang mau hilang. Ya, jadi identitas kita kalau apa yang kita percaya, dogma yang kita percaya atau kita percaya, itu harusnya menunjukkan lifestyle kita. Gaya hidup kita harusnya didrive oleh apa yang kita percayai. Dari seperti itu. Jadi kita harusnya benar ini identitas kita jadi Kristen. Itu artinya sebenarnya kita ini sudah ada di surga. Tadi dikatakan ya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ini bukan akan. Hari ini dan nanti realnya terjadi. Ya, saudara. Realnya terjadi di sana. Ya. Itu penting. Supaya kita ini kalau mulai iman kita mulai goyah, pencobaan berat, Anda dan saya ingat identitasnya. Aku sudah hidup, tidak ada lagi murka Allah, tidak ada lagi kutuk yang bisa membuat aku depresi dan jatuh sampai mati. Enggak ada. Dosa sudah dikalahkan. Harusnya setiap kita ini ngomong kayak Rasul Paulus. Hai dosa, di manakah sengatmu? Nah, ini penting sekali. Ketika ilah zaman membuat semuanya serba gaya bahasanya ya, artificial intelligence kan maunya semua ini serba instan, serba efisien dan sebagainya. Ya, saya senang nih ada beberapa orang yang mulai nyadari positif dan sebagainya untuk bahayanya ChatGPT itu bahaya nanti ke depan. Ya. Jadi sudah mulai pemerintah Italia dan sebagainya mulai ngamati betul, ya. Bahaya betul. Kemajuan teknologi itu bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan. Ya. Nah, ini permainan ilah zaman, permainan penguasa udara yang dikuasai oleh dia. Frekuensi udara itu dikuasai oleh kuasa gelap. Ya. Ini yang karena tubuh kita sudah dosa, dia akan memimpin kita, membimbing kita kalau kita mengikuti dia terus. Sadar nggak sadar gereja Tuhan akan dibawa mengikuti ilah zaman. Anda bisa lihat hari ini gaya hidup kita. Halo, iya. Saya teruskan dulu. Supaya pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi hari ini dan nanti ya yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaannya muncul lagi ya, kekayaan rahmat ini akan muncul lagi berlimpah-limpah dengan kebaikannya terhadap kita dan Kristus Yesus. Jadi setiap tidak akan kekurangan rahmat Tuhan, tidak akan kurang kebaikan Tuhan. Tapi saya sekali lagi ya, saudara harus mempercayai sesuatu yang jati diri yang benar. Dogma itu pentingnya di sini. Ya. Kalau tidak ada dogma, jadi buat diri kita benar ya, secara siapa saya, ya saya ini kemarin kita belajar saya ini bukan orang jasmani lagi, saya ini manusia rohani yang ada di surga, tempatnya di sana, bukan di sini. Hari ini kita tahu saya sekarang ini tidak
bukan manusia berdosa yang dimurkai dan dikutuk Allah sampai mati, tidak. Ya. Saya diberi rahmat Allah, saya diberi dengan kasih karunia-Nya, dan posisi saya hari ini, saya ada di sebelah kanan Allah Bapa. Anda lihat rumah ini kan jelas. Jadi maaf ya hari ini kalau kayak saya ada sakit, diabetes dan sebagainya, saya mengalami apapun juga. Ini sebenarnya ada prosesnya. Ya. Nanti hasilnya baik atau tidak baik itu tergantung jati diri kita, identitas kita. Yang ada yang kita baca ya. Identitas kita itu nanti akan memengaruhi proses hidup kita. Proses ini akan membuahkan hasil atau buah. Ya. Jadi ketika diproses itu, kalau 828 ya sesuatu yang terjadi itu datang kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Allah sesuai dengan rencananya. Jadi semuanya belum tentu jadi kebaikan kalau kita ini tidak mengasihi Tuhan sesuai dengan rencananya. Kalau iya terjadi. Kalau tidak. Nah, identitas kita hari ini ngerti betul. Oh, berarti saya dulu, kalau sampai ngomong kamu, kami, dan kita, ya kita ini sekarang sebagai bangsa Kristus ini, dulunya seperti itu. Nah, saya harap proses kalau bahasanya Yesus kepada Nikodemus, lahir baru itu saudara dan saya betul-betul ngalami bagaimana prosesnya mati. Anda kalau lihat mati yang terkutuk itu, ya, akibat dosa itu bukan hanya manusia. Dikatakan binatang ular itu termasuk kena kutuknya, kaki karena saya tidak bisa kaki, ya. Bumi semua semesta kena kutuknya, akan kering, akan semak belukar, akan di situ semak duri, banyak kutuknya dosa itu. Hati-hati. Dan proses itu saudara dan saya ngalami. Bagaimana dari perjumpaan Yesus itu betul-betul secara iman, secara pengalaman rohani, kita betul-betul sekarang ini hidup aku. Dengan iman, aku percaya kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi kalau kita ngerti itu, makna ini penting sekali. Dahulu kamu telah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa. Oh iya betul. Aku dulu tuh, hidupku dosa. Dosanya apa? Ngikuti daging, ngikuti pikiranku sendiri. Dosanya apa? Tidak mentaati perintah Tuhan. Ya dulu nggak tahu perintah Tuhan, tapi harusnya sebenarnya ngerti anak moyang kita. Benih itu ada. Nah, hal-hal itu yang dikuasai, yang dimanfaatkan oleh kuasa gelap untuk terus kalau di Matius 16 itu eklesia itu yang bisa menahan, sebenarnya bisa menahan alam maut. Alam maut itu seperti ini, alam maut itu kan sengatnya dosa itu ya. Jadi maut itu ya. Itu seperti pintu gerbangnya punya kekuatan magnet kuat untuk menarik orang-orang yang sudah keluar dari dunia ini, dunia maut ini, jadi eklesia itu kekuatan dosanya terus, kekuatan mautnya terus ingin bekerja, menarik terus. Tapi kita harus tahu bahwa rahmatnya, kasih karunia-Nya lebih besar. Nah, itu dosa kita ketemu untuk F8. Sebab karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di sini kata iman itu diidentikan seperti benda. Tuhan yang berikan iman. Kalau bahasa Inggris mungkin agak sedikit jelas ya. Antara iman, faith, dan percaya, belief. Ya. Kalau belief percaya itu bisa, to believe bisa, mempercayai bisa katakan. Tapi kalau faith, yang iman yang konteks ini, itu tidak bisa. To faith, aku mengimani tidak bisa. Jadi rahmatnya itu termasuk yang awal itu memberi iman ke kita. Untuk kita bisa percaya kepada Kristus.
saudara yang hari-hari ini sedang beritakan Injil, atau mungkin saudara atau orang-orang sekitar kita dan tolong jemaat untuk juga memberitakan Injil jadi saksinya. Harusnya kalau saudara yang lilis jemaat sendiri kan ngalamin ya, Anda beritakan Injil kepada berapa orang, yang mau berubah, yang percaya berapa orang saja, tidak semuanya mungkin. Puji Tuhan kalau semuanya. Anda bisa tahu bahwa memberitakan Injil itu harusnya sekaligus kalau konteksnya yang ini, kita berdoa minta anugerahnya dan supaya Tuhan memberikan iman kepada setiap orang yang dengar Injil ini, supaya bisa diselamatkan. Ya. To believe, mempercayai bisa. To faith nggak pernah ada. Faith itu pemberian, itu gift diberikan. Banyak orang dengar firman Allah, dengan Injil, dengan Yesus, banyak juga yang tidak percaya. Makanya di pasal 1, Efesus kita tahu kan, Paulus selalu berdoa kan, aku berdoa buat jemaat Efesus yang sudah bertumbuh iman dan kasihnya, untuk terus dipenuhi roh hikmat, supaya mengerti firman Allah, yang ngerti, dan roh wahyu, supaya disingkapkan, bisa percaya firman Tuhan. Ini penting, seru. Untuk sebuah pendeta gembala penting ini. Yang lalu saya sampaikan kan, hari ini waktu itu saya sampaikan, sebenarnya krisis kita ini, terutama di gereja Tuhan ya, tidak banyak jemaat yang sungguh-sungguh percaya dan membutuhkan seorang gembala yang mau menuntun di jalan yang benar terus. Ya, mungkin kalau mereka kesulitan hidup, datang ke saudara minta didoakan, iya. Tapi kalau terikat ilah zaman, terikat dosa, ya, terikat hal yang tidak taat, roh durhaka itu yang dikuasai oleh ibu orang durhaka terus, itu malah seringkali menghindar dari kita sebagai gembala. Kadang ditegur dosa aja dia malah marah. Nah, akibatnya kita juga takut negur. Ya. Padahal itu nanti kalau kita sampai di perannya Efesus 4, kita ketemu bagaimana peran rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Gembala dan penginjil baru keluar di Efesus ini. Di Korintus tidak ada. Ya, untuk mendewasakan setiap jemaat, untuk mereka bertumbuh mengenal Kristus semuanya. Artinya ya taat firman Tuhan, biar bisa sempurna seperti Kristus. Kalau tidak pernah bisa. Nah, itu peranan Anda dan saya sebagai gembala penting sekali dan pengajar itu. Ya, saudaraku, yakinkan setiap jemaat Anda itu memang sedang dalam proses mengikuti ya firman langsung dengan gembala agung, tapi struktur gereja di Yesus katakan mengikuti tuntunan gembala. Dia nikmati kasih karunia, Anda bisa ngawasin dulu kalau Anda sudah melepas dari manusia lama ke manusia baru, kita akan tahu bagaimana kekuatan penguasa udara ini. Ya. Bagaimana orang yang berdosa itu sulit keluar dari cengkeraman mereka. Karena lapisannya kan begitu. Tapi sesungguhnya kalau Anda lihat di Efesus pasal 1, ya, yang Yesus dari kepala ya, itu atas alam semesta sebenarnya. Jadi surga di mana pun tahta surga itu bisa heaven ya, langit. Alam semesta. Jadi iblis itu bertahtanya di level langit tingkat 1 atmosfer kita ini. Ya. Nanti untuk iblis, untuk sebetulnya setan iblis ini kita akan lebih jelas ketika kita masukin di pasal 6. Ya, bagaimana iblis itu dikalahkan. Dia hanya bisa menipu. Nah, menipu itu penting di sini. Maksudnya kita sadar kita sudah hidup pun tidak mati karena kutuk dosa itu, tapi sekali dia menipu kita. Ya, ditarik pelan-pelan untuk keluar mengikuti ilah zaman, nyupai duniawi, nyupai daging kita kembali. Anda mungkin saya rasa ngalamin ya bagaimana, nggak tahu ya, kekuatan gadget, banyak hal yang membuat jemaat itu mungkin kok dengan firman Tuhan nggak serius lagi, ya, khotbahnya cepat-cepat, nggak puji, mungkin senang dia lompat-lompat begitu firman, setengah jam sudah nggak kuat, misalnya. Nggak cinta firman. Nah, gembala mesti ngamati begitu, artinya ini orang-orang sedang
Iblis penguasa gelap udara sedang sungguh-sungguh mau menarik mereka kembali. Nah, tugas gembala itu sangat-sangat penting. Nanti Anda tahu, iya salah satunya kalau lihat jemaat atau keluarga kita sedang dikuasai lah zaman yang kayak duniawi, itu kita tahu penguasa udara sedang bekerja. Jadi sebelum menasihati, sebelum beritahu firman, menegur mereka yang benar, saudara tahu urusan udara ini, penguasa udara ini harus diperangi dengan rohani. Peperangan rohani. Jadi bisa doakan dulu, Tuhan aku patahkan tipuan iblis dan sebagainya dalam nama Yesus. Baru saudara bicara. Jadi ada betul-betul akibat dosa itu penguasa udara punya tempat bercokol. Nah, kembali yang kedua minta iman. Tuhan berikan iman kepada jemaatmu ini. Minta iman. Berikutnya yang Efesus 1, minta roh hikmat dan roh wahyu supaya mereka mendengar firman Tuhan, baca di rumah sendiri. Mereka mengerti. Iblis membuat nggak ngerti supaya nggak mau taat. Tadi saya cerita sedikit ya, pada dosa itu ya. Sejak Hawa itu tertipu oleh iblis, dikatakan kau tidak akan mati. Sesungguhnya yang menang harusnya waktu itu sudah jasmani iblis. Dia makan, nah nggak mati kan lu? Lu nggak mati kan? Hari ini bahaya di situ. Banyak orang yang hampir tidak percaya jemaat Tuhan yang tidak percaya kalau firman itu seperti roti, itu makanan kehidupan. Ya, engkau tidak makan firman, berarti engkau tidak makan rohanimu, nggak terima makanan. Lama-lama juga akan mati. Banyak orang tidak percaya seperti itu. Mana apalagi semakin kelihatannya diberkati melimpah. Tidak melakukan firman Tuhan, berkatnya jalan terus. Padahal itu berkat hal duniawi, berkat kedagingan, bukan hal yang rohani. Ingat ya, pas satu kemarin ya. Kita ini manusia rohani. Berkat rohani itu banyak yang enggak kelihatan itu rohani. Hidup kudus, hidup benar, bahagia, sukacita, sejahtera, kesabaran, kasih yang melimpah, kemurahan. Itu hanya rohani. Itu harusnya dapat Tuhan lebih penting kita tahu daripada yang duniawi dan jasmani. Tapi kalau hari ini ilah zaman dan lagi pengajaran-pengajaran yang bawa kita ke duniawi semua, yang daging semua, nanti kita mengajarkan rohani lebih. Saya rasa ngetesnya gampang. Ya. Roh durhaka bekerja atau tidak? Roh tidak taatan, Anda lihat anak-anakmu, anak rohani Anda taat nggak? Yang paling gampang beberapa gereja membuat bacaan Alkitab setiap hari. Ya. Jadi saya ingat teman-teman dari Abalah itu, ya, tahun yang lalu, dia membuat 4M, ya, yang seperti ini, ya, dibuat renungan urut begitu ya, jemaat dikasih ada firman Tuhan dari Senin sampai Sabtu ya, minggunya off dulu, Senin lagi, jemaat disampaikan untuk baca kitab dari M yang pertama membaca, yang kedua merenungkan, yang ketiga M-nya melakukan, M yang keempat membagi kepada yang lain. Gembalanya mantau. Ya, yang jemaat Anda yang belum sampai ribuan kira-kira dipantau, dibuatin begitu. Jadi kalau taat atau tidak taat itu kalau ada pilihan, ya pilihan. Kalau enggak ya enggak kelihatan. Kalau tak ada beda. Ya. Tapi roh durhaka itu kaitannya tidak taat dengan perintah Tuhan. Tidak taat dengan firman Tuhan. Mereka baca di teks atau baca bacaan hari ini bagaimana mendapatkan pengertian apa, ya dengan WA atau dengan apa, sudah setiap malam tanya atau bagaimana pengalaman hari ini akan membagikan apa. Nanti saudara kalau gembala seperti itu, nanti saudara akan betul-betul dampingi domba, dombanya akan lebih safe, ada gembala yang dampingi,
Ya, dia akan merasa kekuatan tarikan kuasa gelapnya zaman ini, ada yang nolongin narik kembali. Kalau tidak begitu, sepertinya domba-domba minggu sekitar 1-2 jam dilepaskan oleh penguasa udara ini ke gereja, ya, tapi satu ditarik balik. Nah, roh durhaka itu bahaya. Ya. Itu penting dilawan dengan iman. Ayat berikutnya 9. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memaksakan diri. Jadi ketika orang-orang yang Anda beritakan Injil, terima Yesus, bertobat sama Yesus, atau jemaat Anda, atau anak-anak saudara, atau ibu dan sebagainya, orang yang sudah beritahu firman Tuhan, dan mereka imannya muncul kembali, ya, kita sadar, itu bukan pekerjaan kita. Peringatannya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, bukan gue nih, mana bisa. Tidak ada. Jangan ada yang memegahkan diri. Memegahkan diri, buat saya itu memegahkan diri itu akar dari perpecahan. Ya. Gereja kenapa tidak bisa bersatu? Karena masing-masing memegahkan dirinya. Apa sih memegahkan dirinya? Memegahkan diri itu artinya itu semua karena saya, dan saya tidak perlu siapapun atau apapun. Memegahkan diri, sehingga tidak bisa bersatu. Termasuk tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Iman itu, keselamatan itu anugerah. Termasuk imannya itu anugerah. Saya memberitakan Injil, saya mengembalakan jemaat Tuhan, saya mengajar jemaat Tuhan, itu karena anugerah Tuhan juga. Kalau Anda lihat di Yesus 14, ya, Ia memberikan. Kita semua sudah miliknya Dia. Milik Dia. Dan Dia yang bertanggung jawab nanti atas semua kehidupan kita. Ya. Saudara tinggal mentaati apa yang aku mau, saudara kerjakan. Begitu. Terakhir, ini goalnya. Kalau Anda lepas dari dosa, hidup ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk, nah kata untuk itu penting. Goalnya. Melakukan pekerjaan baik. Nah, dibalik ya. Orang lain melakukan pekerjaan yang baik supaya diselamatkan. Kita tidak. Ini setelah kita menjadi Kristen, manakala pada pasal 1 kita menjadi orang pilih yang ngerti sadar dari ini kita ada kehidupan, bukan karena kita masih ada dosa, kita sudah lepas dari dosa dan kita hidup. Tempat kita di surga, ya. Kita sadar betul. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik itu suatu goal, suatu akibat. Jadi orang Kristen hari ini sudah jadi Kristen itu bukannya nggak ngapa-ngapain. Jangan dibalik ya di atas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukan pekerjaanmu. Jadi kita nggak kerja apa-apa, bukan. Ya. Pekerjaan juga ada pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi teks ini jangan dibenturkan. Anda tidak lihat. Katanya nggak melakukan pekerjaan apa. Itu kaitan dengan keselamatan. Tapi tentang diselamatkan, ya, tandanya apa? Dia harus melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Jadi pekerjaan baiknya berdasarkan apa yang Tuhan mau dipersiapkan sejak dahulu. Kok saya boleh bilang hari ini orang mau berbuat baik dari Allah? Enggak. Dari buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi manusia dosa itu bukan karena hal-hal yang jahat saja, tidak. Ada baiknya itu kalau dari kebaikan, dari buah pengetahuan baik dan jahat, itu dosa. Jadi tadi saya ada kata-kata bagus ya. Maksudnya Anda tak bandingkan ya, tapi yang ada tiga mana? Ayat
3. Saya ulangnya. Sebenarnya dahulu kami semua juga berhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Nah, kata pikiran itu dianoia itu sama seperti yang ada di Efesus 1 ayat 18. Ulang ya, ayat 18 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, mata pikiranmu terang. Dianoia. Terang itu perbuatan Tuhan. Jadi pikiran itu harus dibarui. Jadi perbuatan baik ketika saudara sebelum Pak Yesus pun, ya banyak orang sebelum Pak Yesus juga ada perbuatan baiknya. Tapi perbuatan baiknya bukan yang dipersiapkan Allah. Dipersiapkan Allah itu perbuatan baik yang begitu kita dari Pak Yesus, kita diberi pencerahan, terang dengan firman Allah ini. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya Matius 5:16 yang sekali kita baca ya. Biarlah terang bercahaya ya, dan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga itu perbuatan baik yang dipersiapkan Allah ini. Kalau perbuatan baik kita tatarannya umum dari buah perbuatan baik dan jadi itu semua agama, semua orang tidak beragama pun juga punya perbuatan baik. Kalau kita berbuatan baik kita sama dengan orang lain, itu belum memuliakan Tuhan, biasa. Kalau kita nggak berbuat baik, kalau dengan mereka kebangetan. Tapi perbuatan baik kita harus melebihi perbuatan baik orang belum kenal Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Jadi yang dipersiapkan Tuhan itu kita perbuatan baik seperti Bapa berbuat baik kepada dunia ini. Yesus mengasihi berbuat baik kepada dunia seperti apa? Kalau konteksnya Anda di Matius 5, Anda bisa lihat khotbah di bukit itu 5:7. Perbuatan baik bukan sekedar memberi, ya, bukan sekedar memberi, bukan. Tapi perbuatan baik, misalnya ada orang pukul pipimu 1, Anda tidak balas. Itu pemuliaan Bapak. Ya. Orang menjahati kita, kita tetap mengampuni mereka. Musuh pun kita harus mengampuni. Itu agama lain, kita bisa karena pikiran kita diterangi. Keluar 12 ayat 2 dikatakan, selama persembahan untuk kita sebagai sepanjang hidup bisa berkenan kepada Tuhan, ya kita harus mulai, Tuhan katakan baruilah, ya pikiran akal budimu dibarui supaya kita semakin hari tidak seperti dunia lagi, tapi ada kata dunia ya, ngikutilah zaman ya dunia ini, ya kita ngerti betul, mulai ngerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Supaya Bapak dimuliakan. Itulah orang-orang yang lepas dari dosa. Dosa itu sebaliknya, saudara. Dosa itu perbuatan baik pun motivasinya tidak benar untukku. Karena semuanya kepentingan daging semata-mata. Ya, daging, duniawi, semua untukku. Pikirannya pun kepikiran-pikiran yang membuat kita untung aja deh. Kalau bisa orang rugi, terserah. Kita untung. Itu orang-orang yang dikuasai oleh prince, pangeran kegelapan ini, pangeran yang berkuasa di udara ini. Ya, kalau ada di udara, ada penghulu, ada penguasa, ada pemerintah, ada grid-gridnya. Begitu, saudara. Ya, ini sementara yang saya mau bagikan. Saudara sebentar tidak yang mau tanya-tanya dulu. Ya, nanti di waktu kesempatan kita akan diskusi. Ya, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya, Pak Thomas. Ya, Pak Immanuel, silakan Pak Immanuel. Kasih contoh. Sangat diberkati malam hari ini digugah kembali tentang kehidupan ilah zaman ini. Ya, tadi dikatakan bahwa
orang yang mencintai firman pasti akan berusaha atau pasti belajar meninggalkan ilah zaman ini. Nah, pertanyaan saya atau mengapa sih orang seringkali banyak mencampur aduk firman jalan, ilah zaman ini jalan, ya. Dan kita lihat orang banyak sekali gampang tentang firman dan meninggalkan kebenaran dengan menggantikan tentang kesibukan, Pak. Nah, mohon ini kan dalam pelayanan ya, maksudnya banyak sekali orang menggampangkan. Contohnya begini, udahlah minggu kan besok ada lagi, ibadah kan ada lagi. Nah, seperti itu, Pak. Mohon penjelasan untuk penekanan supaya bisa kami belajar di lapangan lebih hati-hati lagi dengan orang-orang yang berbuat menggampangkan atau sering main-main dengan kebenaran. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Walaupun saya juga dengannya putus-putus, saya bisa coba menjawab ya. Halo. Yang penting nanti bisa dengar ya. Pak Im dengar, Pak Im ya? Ya, dengar, Pak. Baik. Banyak ambaton atau teolog lain memberi judul yang lain-lain ya. Tapi saya memberi judul dosa itu supaya kita bisa mendeteksi gitu ya. Jadi saya bukan tidak yakin akan lahir baru seseorang, tapi ini saya bersyukur Paulus memberi tanda-tandanya gitu ya. Jadi orang-orang yang berdosa itu salah satu tandanya tadi saya sampaikan, itu hidupnya dikuasai oleh iblis lewat ilah zaman ini. Bagaimana caranya hidupnya kita bisa ngamati? Semua mengikuti jalan dunia ini, mengikuti zaman ini terus. Ya. Terus saya kok belajar hari ini mengerikan, saudaraku ya, mengerikan betul, ya. Di gereja-gereja di mana kita juga belajar banyak kan, berapa kali kita desainan juga tuh urusan HP, ya, di ibadah orang buka HP lah, apalah, banyak perkara. Seolah ilah zaman tuh hari ini sesuatu kita nggak mengikuti yang bahaya ya, trennya ini, kita dianggap ketinggalan. Nah itu yang bahaya itu, ya. Nah celah ini harus setiap orang ya, hamba Tuhan terutama itu bisa ngisi di kehidupan jemaat. Jadi telah di benak saudara yang rohani itu nggak tahu saudara bisa nginput install ke banyak jemaat atau orang kesan itu bahwa yang rohani itu kebenaran yang hakikatnya, yang hakiki sesungguhnya itu yang rohani. Kita nggak harus mengikuti sesuatu yang jasmani, daging yang kelihatan nggak harus. Tapi yang rohani yang berdampak kekal. Nah, penerapan ini dari hal yang kecil-kecil, saudaraku. Ya. Nah, makanya saudara saya nggak tahu ya. Jadi khotbah-khotbah saudara, termasuk ada PA atau apapun, ya, jangan mengikuti hal yang jasmani lagi. Apa saya bilang? Ya. Semua orang dunia ngomong sukses, saudara juga dorong sukses itu ya. Wah, buat saya itu sesuatu yang ruang-ruang rohaninya dia terdesak oleh hal yang jasmani. Terdesak. Nah, harusnya ada barrier-barrier yang saudara yakinkan bahwa rohani itu penting. Salah satunya mereka tadi ya saya contohkan ya, dikasih renungan firman Tuhan, suruh baca, harus dampingin ya, terus, lalu kemudian ada jam-jam doa, ya. Anda kan jam-jam doa, apakah mereka ngikuti nggak? Doa itu terlalu penting, saudaraku ya. Doa itu penting sekali doa. Paulus berdoa toh, lihat Paulus mungkin ngikuti perkembangan Efesus. Ini kasihnya bertumbuh, imannya bertumbuh, tapi tantangannya berat. Dia berdoa supaya diberi roh hikmat dan roh wahyu. Di pasal 3, dia mulai melihat orang-orang kasihnya kering. Sudah tidak bisa mengasihi Tuhan lagi. Dia berdoa supaya mereka memahami dan mengenal kasih Kristus yang demikian lebar, panjangnya, tinggi, dan dalamnya itu. Ya. Jadi saya mau dorong saudara, sebagai gembala atau pemimpin jemaat, lebih dulu saudara yakinkan identitas dirimu, aku ini manusia rohani, hidupku bukan dunia, ada di surga hidupku saat ini. Konteks yang kedua kita tahu, aku sudah lepas dari dosa. Jadi artinya apa? Kita mesti menang ada dosa, tidak bisa tidak. Mesti menang.
Karena anugerahnya, karena kasihnya, rahmatnya yang besar itu. Nah, ruang-ruang dalam hidup jemaat itu yang mungkin waktunya habis bekerja, orang sekolah, orang kuliah ya, digerojoki hal yang duniawi semua itu. Ruang rohaninya terdesak. Nah, jangan sampai kita minggu ngasih firman Tuhan sesuatu yang didorong hal yang jasmani lagi. Wah, ya sudah hancur. Nah, itu Anda termasuk menyerahkan ketika mereka kembali Senin ke kehidupan sehari-hari. Sudah hilang belas rohaninya. Penguasa gelapnya senang. Kita yang berjuang aja tuh hal yang rohani hari ini, sudah percaya ya tadi ya, saya sampaikan ya. Itu aja kita tahu toh, bagaimana tarian duniawi kuat sekali. Alamo itu bagaimana kuatnya. Eklesia mau ditarik. Tapi yang menang eklesia enggak mungkin ya. Dari jemaatnya Alamo tidak bisa mengalahkannya, hanya jemaat. Jemaat itu kalau konteksnya di Yesus 4 ayat 11 itu ada pimpinannya. Nah, peran saudara ini sangat penting sekali. Ketika tarian-tarian seperti itu, saudara harus megangin, diyakinkan, diajak berdoa, dikasih firman. Identitasnya jadi dirinya jemaat terbentuk. Ya, kata begitu ya. Nah, ruang-ruang ini saya mau dorong orang-orang sahabat saya untuk ngisi ke situ. Jadi, mesti kita ini mempelai Kristus jadilah. Jadi dorong yang rohani, saudaraku. Ya. Nah, nggak tahu ya, saya berdoa ada roh hikmat, roh wahyu yang membuat saudara terbuka ya. Mata hatimu terang. Dianoia itu terbuka. Ya. Kalau orang Farisi dalam hatinya dia ngeritik Tuhan. Firman Tuhan dikritik semua ya. Ya toh, itu namanya dialogisomai. Jadi sesuatu yang kaitan dengan mengkritik, mikirkan sesuatu yang apa ya, nggak percaya gitu. Tapi Tuhan mau denoia, mata hati, mata pikiran kita. Yang di hati itu harus Tuhan bisa bicara di hati, itu bisa diterang itu. Ya, saudara, saya berharap kita semua akan seperti itu. Nanti kita bahas lebih dalam di 2 minggu lagi. Saya harap kita renungkan baik-baik ya. Saudara mungkin mulai ini renungkan sesuatu, amati, berdoa, bagaimana Yesus melihat jemaatnya, gereja Anda punya Tuhan Yesus, bagaimana dia melihat, lalu engkau melihat siapa-siapa malam ini direnungkan selama 2 minggu ini, orang-orang siapa yang masih terikat duniawi ya, berdoa serius, usahakan firman-firman yang rohani yang minta urapan kuat ya untuk menarik mereka, celing mata hatinya, mata rohaninya terbuka, gitu loh. Sehingga ilah zaman penguasa kegelapan ini hilang. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya, silahkan yang lain. Angkat tangan. Ya, Pak Yotam. Silahkan Pak Yotam. Shalom, Pak. Shalom. Kedengaran ya? Ya. Benar. Saya mau tanya, Pak. Teknologi itu berkat atau kutuk? Menyangkut kalimat teknologi itu berkat apa kutuk? Menyangkut dengan ilah zaman. Karena salah satunya gini, Pak. Dulu jemaat itu sebelum ada yang namanya motor, jemaat 10 kilo pun jalan kaki, Pak, ke gereja. Tapi sekarang dengan adanya kendaraan, ya tadinya dari sepeda itu ke motor, 5 kilo pun kalau tidak ada kendaraan nggak ke gereja. Makanya muncul pertanyaan dari saya, teknologi itu kutuk atau berkat? Termasuk HP yang hari-hari ini dipakai itu merupakan kutuk atau berkat? Mohon penjelasannya. Haleluya. Silakan Pak. Kira-kira mau bantu jawab kira ini. Ini ya. Yang pertama, ya kita nggak bisa lihat semuanya ya. Tapi Anda bisa lihat orang-orang pertama yang menciptakan teknologi itu di baliknya siapa. Ya, nanti Anda pemimpin akan lihat semua sih. Ya, Anda akan ketemu. Ada orang-orang tertentu
teknologi yang betul-betul misalnya bermanfaat buat banyak orang untuk kebaikan bersama, itu biasa mereka mendapatkan Nobel. Ya. Orangnya bisa ketahuan siapa. Ya, walaupun nanti penggunanya bisa keliru. Ya, enggak apa-apa, tapi awalnya ada niat baiknya dulu. Ya. Itu yang pertama, saudara bisa lihat teknologi dibuat apa itu ya. Misalnya kalau Anda misalnya apa ya, yang bahaya aja, ya tadi motor, contohnya motor ya. Motor itu hanya alat kendaraan, ya. Jadi teknologinya sebenarnya dibuat, kalau kita tahu yang buat motor awalnya bukan Jepang kan ya. Ya kalau orang-orang bule mesin kan di tenaga uap dulunya dan seterusnya itu kan harusnya orang-orang Eropa, ya. Itu sebagian besar itu mestinya untuk kebaikan, untuk sebagian Eropa, terutama orang-orang anak Tuhan. Nah itu punya awalnya jadi baik pun bisa jadi akibatnya tidak baik, Pak Yutam sampaikan itu. Jadi poin kedua ada di mana? Di kita, di orangnya. Nah ruang-ruang rohani itu yang ada di benak hati nurani dan sebagainya itu sudah harus isi dengan benar. Tadi gampang contohnya ya. Contohnya tadi urusan motor, ya, saudara jelaskan. Misalnya apa ya, kasih firman bahwa ibadah itu yang utama. Ya ayatnya banyak toh. Ibrani 10:25 misalnya ya. Jangankan nggak ada motor, misalnya besok ada antikris berkuasa pun kita harus jalan. Jangan tidak. Jangan menjauhkan diri dari ibadah misalnya begitu. Nah, tapi ujung-ujungnya akar-akarnya apa? Saudara cari akarnya, ditolongnya akarnya. Akarnya memang dia mungkin tidak cinta Tuhan. Di rumahnya mungkin memang dia nggak pernah baca firman. Mungkin seperti itu. Nah, tadi saya ngomongin waktu saya sampaikan ke Pak Emmanuel dan kita semua, ruang-ruang seperti itu saudara sudah, Pak Yudam sudah mulai lihat zaman seperti itu, nah boleh diberi ruang-ruangnya yang kosong itu, yang terdesak oleh hal yang tidak baik itu, saudara beri ruang yang rohani, iman yang kuat, yang firman-firman yang dengan didoakan dan percaya, supaya dia ngerti ilah zaman mau menggunakan kemana, ini mau kemana. Ya saudara. Yang kedua kalau saya maaf ya, beberapa orang itu kan bilang ya, misalnya hari ini lumayan sih, Indonesia itu suatu saat Data Jasa itu bilang bedanya Indonesia dan India, atau dia dulu menteri industri ya. Dia lihat India, dia bilang begini, ini contoh aja. Saya baru tahu kenapa India walaupun negaranya agak miskin, tapi teknologinya berkembang. Karena India itu punya prinsip begini, daripada beli, lebih baik bikin. Indonesia tidak. Daripada bikin, lebih baik beli. Makanya Indonesia itu bangsa yang paling manis, paling menggiurkan dari semua orang yang membuat teknologi. Karena kita itu hanya bisa menerapkan. Contohnya HP, ganti HP, sebenarnya manfaatnya tidak banyak. Ya mungkin orang buat konten ngerti, HP ini beli speknya apa. Ya. Contohnya HP lah tadi misalnya ya. HP itu banyak mereknya, Anda mau beli yang mana? Nah, kalau saya waktu mau beli HP, saya nanya sama teman saya yang ngerti. Dia nanya, kegunaanmu untuk apa? Kayak saya beli laptop, kegunaanmu untuk apa? Kalau hanya untuk Zoom, ya beli yang biasa aja. Merek, salah satunya dia bilang ya, speknya cukup baik, merek ini. Nah, ya buatan Cina sih. Karena saya bukan YouTuber dan sebagainya, bukan buat animasi, yang biasa-biasa. Tapi banyak orang beli laptop, beli HP hanya gaya-gaya aja. Satu sisi. Nah, ruang-ruang itu yang harus diisi bahwa tadi yang terakhir ya, semua yang kita punya itu kerjakan untuk perbuatan, nyatakan perbuatan baik, disambung Matius 5:16, untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita punya motor untuk kemuliaan Tuhan? Bila perlu diajari, kamu jemputi orang-orang yang jauh-jauh, bawa ke gereja. Nah, hati-hati seperti itu, pikiran seperti itu harus dimasukkan kepada jemaat, ya, gembala-gembala memasukkan itu. Jadi dia nikmati berkat Tuhan yang dikasih motor ini, dia tahu Tuhan berkati itu untuk perbuatan baik. Gitu. Tapi hari ini kan jarang.
Kita maunya ada dorongnya sebagian besar kita ini berkat terus. Ya berkat lama-lama orang egois lah. Ya toh. Saya tadi berngomong sama istri saya. Anda kalau udah pernah penakur ya, tenang sama Abdul itu kan aneh ya. Apa sih Abdul itu? Kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran. Jadi kalau orang ngomong berkat terus mendorong orang kaya, ya nanti ujung-ujungnya khawatir pasti. Nikmati hidup sendiri, tidak berbagi, itu kan bukan Kristen. Kristen perbuatan baik harus nyata. Kamu jadi ciptakan Tuhan, selamatkan oleh Bapa, kembalikan ciptaan yang mula-mula. Yesus itu untuk perbuatan baik. Gitu kira-kira. Nah, itu Pak Yotam, saya bersyukur besok ngamati begitu ya. Didoakan, minta hikmat. Tuhan bagaimana untuk nolongnya mereka, firman Tuhan itu melebihi, mereka percaya identitas mereka Kristen itu yang seperti apa. Begitu. Biar tidak kalah dengan ilah zaman ini. Itu baru satu hal. Nanti makin hari makin luar biasa teknologi ini. Yang saya bilang ChatGPT ya. ChatGPT itu kan sudah dilarang di Italia itu. Karena dibuat kejahatan. Anak-anak kecil nyontek pakai ChatGPT. Nah, itu mulai begitu. Ya toh. Padahal itu dibuat untuk nolong banyak orang, pekerjaan-pekerjaan susah dia bisa ngerjakan. Nah, itu karena orang-orang itu apa ya? Identitas dirinya tidak terbentuk sebagai orang Kristen harusnya apa? Ya, nanti itu praktisnya kita bisa diskusi lagi nanti. Ya, tapi ini bahaya gitu. Saya berterima kasih dengan Pak Yotam ya. Ngamati begitu itu kesedihan kita. Kalau gitu aja dia nggak ke gereja, waduh ada antikris yang ngancam bunuh kita lebih takut ya. Terima kasih Pak Yotam. Nanti kita sambung lagi, diskusi lagi. Baik sekali ya. Pertanyaan masukannya. Ya, terima kasih Pak Yotam. Silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan. Ya, mari. Ya, Bapak Situmorang. Terima kasih buat waktu. Ya, kok Situmorang ini? Ini bukan Situmorang nih. Itu HP istrinya. Ini HP istrinya, Pak. Oh. HP. Ya, karena HP saya nggak kuat untuk dikasih zoom. Ya, supaya nggak terbawa oleh ilah zaman. Jadi memang seperti dikatakan Pak Yotam tadi bahwa ilah zaman itu salah satunya HP memang. Tapi tanpa perkembangan teknologi kita juga tidak bisa berbagi firman malam hari ini. Jadi seperti Pak Pendarka katakan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dan Pak Pendarka suaranya lebih mantap yang ini Pak daripada sesi ketika Pak Pendarka menyampaikan tadi. Suaranya lebih jelas yang tidak pakai handset, lebih mantap sekarang. Iya, lebih jelas. Jadi yang saya mau tanyakan di ayatnya yang ke-6 itu berkata bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah engkau memegahkan. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita. Tetapi di dalam Filipi 2 ayat 12 itu dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Itu konteksnya apa itu Pak? Ini kan yang menulis juga Rasul Paulus, dikatakan bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan. Tetapi di Filipi 2 ayat 12 itu dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Jadi mana kira-kira yang benar Pak? Itu saja, terima kasih Pak. Ya, Filipi harusnya kita belajar lain kali. Tapi ditanyakan ya, dua-dua benar. Yang ini proses sebelum diselamatkan, terima keselamatan. Yang di Filipi, setelah Anda terima keselamatan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Begitu. Jadi yang Efesus ini sebenarnya orang belum diselamatkan, terima keselamatan. Itu iman. Pemberian Allah. Nah, yang di Filipi itu setelah diselamatkan, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Itu membaca bawahnya ya, ketemu. Itu pun karena Tuhan yang berikan kemampuan dan kemauan itu di Filipi itu. Ya.
Karena begitu, singkatnya begitu. Ya, jadi dua-dua benar. Yang di Efesus ini proses untuk terima keselamatannya, bukan karena pekerjaan kita, tapi anugerah Tuhan. Yang di Filipi itu orang yang diselamatkan, ya. Jaga keselamatanmu dengan takut dan gentar, sungguh-sungguh kerjakan itu, bukan jaga, maaf. Kerjakan, kembangan, buah-buahnya muncul, harusnya begitu. Ya. Singkatnya begitu, Pak Yosef. Ya. Ya, terima kasih, Pak Yosef. Ya, silakan. Ada lagi, satu lagi. Masih ada, silakan. Halo, selamat malam. Izin bertanya, boleh? Boleh, Pak. Selamat malam, Pak Ondra. Apa kabar? Baik. Waduh. Sehat sekali. Saya lihat lama nggak kelihatan ini. Ceria. Iya, Pak. Maaf, lama tidak ketemu. Selamat malam, Bapak. Kumpul lagi semuanya. Ya. Datang lagi ya. Ya, Pak. Dong. Sudah rindu dengar suaranya, Pak. Oh, sama-sama ya. Terima kasih. Lanjut. Silakan, Pak Edi. Baik, terima kasih. Malam hari ini saya juga banyak diberkati oleh pencerahan penjelasan dari Pak Ondra. Kalau saya boleh menyimpulkan semua yang telah dijelaskan tadi, ini yang menggelitik saya ini ada seringkali kita dengar bahwa kita berdosa, kita lemah, itu selalu menyalahkan pihak iblis, pihak yang memberikan celah untuk membuat dosa. Tapi tadi kita melihat ada dua hal, situasi manusia saat ini, kenapa harus bisa berdosa, itu ada dua hal keadaan. Satu, manusia itu sendiri yang memiliki natur kedagingan, natur akibat jatuh dalam dosa karena daging, natur dosanya itu masih ada, termasuk kita sebagai hamba Tuhan juga nggak lepas dari itu, yang saya rasakan ya Pak ya. Jadi masih ada kekuatan dari dalam keinginan daging itu. Yang kedua, memang ada pihak luar yang bisa mempengaruhi atau kita terpengaruh, yang disebut kerajaan angkasa tadi. Yang saya pahami itu adalah berupa nilai-nilai yang terus berkembang terus sesuai dengan zaman yang ada, yang arahnya itu adalah membawa kita jauh dari Tuhan, yang arahnya untuk menguatkan keinginan daging kita. Bahkan itu juga nggak terlepas siapapun. Akibatnya itulah yang membuat kita jadi dikuasai oleh dosa itu, nggak merdeka. Jadi walaupun kita mengatakan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang perkataan itu dengan keadaannya sendiri bisa saja bertolak belakang. Kalau saya lihat di Roma 7 yang tadi ditunjukkan Pak Ondorka tadi, Roma 7 di ayat 24 dan 25, ini saya masuk ke pertanyaan saya. Paulus menyadari keadaan manusia itu, tulisan di Roma 7 tadi. Jadi ada satu natur dosa tadi yang berpengaruh kuat dalam dirinya, sehingga yang pada akhirnya menyimpulkan, aku manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, yang tadi saya tangkap kita mendapatkan dianoia ya, yang Pak Mira tadi katakan ada, sehingga kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang dibaharui, terus kemudian juga akal budi yang mau diperbarui terus, sehingga kita bisa melayani Allah. Nah, tapi di sini Paulus menjelaskan lagi, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saya agak
kurang begitu jelas ya dengan maksud tulisan Paulus ini. Seolah-olah ada dualisme, ada dua kekuatan di dalam tubuh Paulus, termasuk di dalam tubuh yang saya juga layani ini, yang saya hidupi ini, itu seperti membenarkan. Jadi ada kekuatan dosa yang terus-menerus, tapi juga akal budi kita sementara kita ingin melayani Tuhan. Jadi kayak hidup itu seperti selalu ada pergumulan, dan kalau kalah itu seperti memaklumi ya, karena aku masih daging. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian kalau Paulus lagi menulis di dalam kitab Galatia, ada satu tulisan lagi yang sangat kokoh di sini, satu keputusan Galatia 2 ayat 20, yaitu bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini, ya, kalau saya baca ya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Ini adalah satu bentuk mungkin dianoia yang Bapak maksudkan tadi ya. Setelah kita memang benar-benar menyerahkan hidup itu. Tapi kembali lagi tadi, masuk ke dalam fakta kehidupan, ada nilai-nilai yang sangat mempengaruhi besar sekali dan kuat sekali kerajaan angkasa tadi, yang itu terus menyeret-nyeret. Nah, dalam hal ini akhirnya kita juga mendengar beberapa YouTube khotbah-khotbah tentang kemakmuran, khotbah-khotbah tentang kesembuhan, yang lain. Itu yang paling disukai, dan seolah-olah nilai itu menjadi satu kebenaran, satu pelayanan. Nah, ini kan juga membuat jemaat yang kita layani juga kadang-kadang mana sebenarnya arah layanan yang sebenarnya ini. Mungkin itu Pak Andorka yang menggelitik. Terima kasih. Baik. Atas itu yang terima kasih. Ya, saya coba menjawab ya. Nanti kalau bisa lebih jelasnya, karena mengingat keterbatasan waktu dan sebagainya, nanti kalau bisa Pak Edi datang ke diskusi 2 minggu lagi ya supaya lebih jelas. Tapi saya ngomong begini, yang tandanya yang bisa baca aja, yang di kerajaan angkasa itu begini bunyinya. 2, kamu hidup di dalamnya, dalam dosa maksudnya ya, selain pelanggaran itu, karena kamu mengikuti jalan dunia ini atau kebiasaan zaman ini. Saya ngomong ilah zaman itu. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu yang sekarang ini, maksudnya sekarang setelah jadi manusia berpun, dia juga akan terus bekerja ini. Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka atau orang tidak taat. Jadi gini, sebenarnya bukan roh ini bekerja untuk menyebabkan orang-orang durhaka, atau tepatnya bahasanya ketidaktaatan kepada perintah Allah. Jadi ya, kok dibalik untuk orang Kristen yang kita ini. Jadi misalnya tadi konteksnya mati sujud yang saya sebut ya, kalau yang berarti nanti deh, coba mati sujud dulu ya. Mati sujud itu begini. Paulus itu justru dia ngalamin ngerti betul. Ini yang saya mau ngomongkan. Paulus ngomong tadi di Efesus ini kan, dahulu kamu seperti ini. Iya betul, saya seperti itu ya. Sekarang sekarang harusnya kamu tidak. Nah, kita lihat tadi kalau Pak Edi sampaikan, sebenarnya kalau mau jujur kita juga sedang berjuang hari ini kan, ya, sedang bergumul. Itu artinya memang roh kerajaan angkasa, kuasa kegelapan ini, itu memang sedang dan terus bekerja di antara orang-orang. Nah, kalau orang Kristen terus didorong untuk tidak taat. Nah, akibatnya tidak taat itu mengikuti daging kita, tidak mengikuti firman Tuhan lagi, mengikuti ilah zaman, senangan-senangan duniawi dan sebagainya. Tadi salah satu yang harus kita tahu, kalau hamba Tuhannya ngalami pergumulan dulu ya, maksudnya proses lahir baru itu kan terlalu penting ya. Anda ngerti dulu berjuang apa, sekarang merasakan apa. Di Roma 7 Paulus begitu.
Jadi dia semakin menyadari kekuatan dosa ini dirangsang oleh iblis ini memang terus-menerus akan seperti itu. Dia bersyukur kepada Kristus karena dia satu sisi dia ngerti, tadi bahasanya di Galatia 2 ya, ngerti ada iman, yang ngerti kebenaranku, identitasku adalah aku ini ada di dalam Kristus. Kalau kita lihat Roma itu bagus ya, Anda baca Roma itu diterusin itu ya, pasal 7 terakhir itu sebenarnya dijelaskan di pasal 8-nya di Roma itu. Ya. Di pasal 8-nya itu dia akan ngomong anak Allah itu harus hidup dipimpin oleh Roh Allah untuk mengalahkan daging. Jadi mengalahkan dagingnya bukan dagingnya dimatiin, tidak. Dosanya dihancur, tidak. Solusinya yang masih itu di Matius 8, di Roma 8, Roma 7, Roma 8. Jadi mengalahkan daging itu Paulus menjelaskannya itu luar biasa itu. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh, bukan matiin daging, ya, oleh Roh. Nanti otomatis dagingmu akan mati. Nah, di situ kita akan ngalami. Kita akan terbuka bahwa kita hamba Tuhan aja sedang bergumul kan. Ini penguasa gelap udara ini sedang terus menolong kita untuk tidak taat. Apalagi yang jemaat, apalagi anak-anak kita yang lebih muda. Nah, untuk itu salah satunya tadi durhaka itu tahu ya, durhaka itu artinya melawan otoritas, ya. Durhaka itu kalau bahasanya nggak salah apa? APT apa itu atau tidak. Jadi durhaka itu melawan, tidak takut kepada Allah dan tidak taat. Ya, itu bahasanya durhaka. Nah, jadi kita nanti saya tadi ngomong dengan Pak Emmanuel atau Pak Yotam dan jemaat itu bagaimana untuk apa ya prosesnya kita nyadari betul. Jadi saudara kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala harus memberikan contohnya yang teman-teman di Abal itu, memberikan tiap hari bacaan firman Tuhan urut gitu ya, supaya mereka membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan. Nah, kalau kita ada jalur itu, nanti proses durhakanya kita akan mendeteksi. Iya, aku baca kok tenang saja ya. Aku kok nggak merenungkan, kalau nggak melakukan firman Tuhan juga aku santai aja. Nah, itu kelihatan roh durhakanya di situ. Kekuatannya kita akan rasakan, aduh, ini roh ilah zaman tetap menguasai aku ini. Jadi saudara bisa alert, bisa berjaga-jaga, bisa ngatasi dengan Roh Kudus. Nah, problemnya hari ini kita agak sedikit mengabaikan atau membuat enteng karena kita tidak memberi pilihan kepada jemaat. Ya. Jadi kita kok roh durhaka ini jemaat susah. Gimana? Dia baca nggak baca, kita gembala tidak nuntun. Cuma disadari betul kayak Paulus, waduh kurang ajar, manusia celaka, dosa terlalu kuat mendorong aku untuk tidak taat. Nah, di situ baru dia ngomong, bersyukur ada Yesus, itu identitasku di sini, kemenanganku. Tapi proses itu saudara sebagai gembala tidak menghadapkan jemaat dilatih untuk pilihan-pilihan seperti itu. Roh durhaka senang, ilah zaman menguasai. Nah, apalagi ditopang, didorong dengan, maaf ya, khotbah-khotbah yang tanda kutip yang apa ya, yang populis ya tadi katanya, yang orang senang banyak dengar, yang gampang-gampang, yang menyenangkan daging lagi, yang berkat, seperti itu. Wah, cocok sama sekali. Nah, saya nggak anti berkat, mujizat ada di Alkitab semua. Persoalannya dikasih apa tuan, kalau diberkati apa? Tadi misalnya pekerjaan yang baik, dia ngerti firman Tuhannya. Oh, diberkati. Tadi contohnya Pak Yota misalnya dapat motor. Dia diajari, yang berkat motor artinya gunakan untuk pekerjaan yang baik. Apa? Coba orang-orang susah dijemputin, diajak ke gereja, yang jauh-jauh lebih biar nggak terlambat, misalnya gitu. Karena kamu sudah punya motor. Nah, hal praktis seperti itu yang harusnya pekerjaan para gembala. Nah, ini saudara kan, saya senang ya Pak Edi, pertanyaan ini saya harap Pak Edi ini kan sesuatu pribadi yang gelisah harusnya begitu. Tadi Pak Yotam gelisah, Pak Emmanuel gelisah lihat kondisi seperti itu ya. Jadi ini bagaimana ini? Lah, saudara ditempatkan sebagai gembala yang menghadapi seperti itu, ya ayo bersama gembala yang agung bergerak ngelawan penguasa gelap ini. Jemaat disadarkan engkau sudah menang, sudah mengalahkan maut itu harusnya. Kata begitu ya.
Nah, itu hal yang saya rasa apa ya? Jadi kita ini sebagai gembala, sebagai pengajar firman itu kita bergairah gitu loh. Tak rasa Pak Edi tahulah di PNS sebagai apa karirnya, nah itu kan perjuangannya ngerti betul lah. Harusnya itu dengan hal yang rohani, dengan jemaat Tuhan yang bertambah kekal, lebih lagi kita buat begitu. Nganalisa, ngamati, buat firman yang apa mengantar roh duniawi ini, dibuatnya begitu. Jadi apa ya, kita ini dari depan juga mau naik pangkat itu loh. Enggak 2A terus, masa golongan 2A terus sejak dulu. 4E gitu loh. Kan gitu. Nah, tertawa kan? Ayo begitu. Kita hamba Tuhan. Dapat juga mau naik pangkat. Bila perlu. Pokoknya 4E itu, enggak ada 4F, enggak ada ya. Eselon 1. Bila perlu. Kita mau jadi hamba Tuhan kayak gitu loh. Kalau kontaknya di mana ya? Paulus atau Petrus ya, dalam perabot rumah Allah itu loh, ya itu banyak perabot yang dari kayu sampai dari emas. Dia menunjukkan apa? Tidaklah kita yang dari emas mau dimurnikan dengan api, ya toh? Mau hidup kudus disucikan. Jadi pilihan hamba Tuhan yang kayu ya kayu aja terus. Kita mau yang emas. Ya. Dan mau 1A kalau hanya 4E selesai. Nah, gitu loh. Nah, proses itu tolong kita kan bergairah. Saudara ini harusnya melebihi menteri gitu loh. Ya, kalau menteri aja kerjanya ya Anda jangan lihat menteri yang kerja santai sih. Hanya rapat, pulang tidur ya enggak ada lah yang kerja keras kayak menteri PUPR loh, kerja keras loh. Dia diam-diam keliling, jalan dipastikan harus jadi, kemana terus Basuki loh. Udah tua tapi terus berjalan. Kok dipilih menteri yang baik, saya rasa dia. Ya. Nggak banyak ngomong, nggak banyak tampil. Lainnya kamu buat penciptaan dia, enggak, diam aja. Dia mau berkenan dari Pak Presidennya. Jokowi berapa kali bela dia. Bangga sama dia. Menteri ini yang kerja keras. Buat Bapak kita bangga. Jadi yang kalau kita baca Efesus 2 ini, yang pertama kali ini identitas kita terbentuk. Jadi ini menurut jemaat. Ketika kita baca tuh, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu saya mau jadi gembala yang baik, benar. Jadi pengajar yang baik, menyiapkan khotbah seri tahun ini apa. Ya, dari step by step, kunjungi. Modelnya, aplikasinya kalau minggu belum jelas, di komselnya dipastikan jelas betul. Jadi ada parameter-parameternya. Ya. Itulah pekerjaan yang baik. Keselamatan kita tahu, keselamatan anugerah Tuhan. Ingat ya, anugerah kan, kasih karunia, tapi jangan lupa ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Kasih karunia itu juga membuat aku bekerja lebih keras. Itu juga kasih karunia, kata Paulus. Ada power yang dorong, ngedrive kita untuk bekerja lebih keras. Gitu ya, jadi saya rasa, Anda tahu pengajaran kemakmuran, ya Anda tahu itu kebenaran ada, eksesnya yang tidak baik apa? Atasi, jangan ikuti aja. Jemaat setengah begini, ya dia aja yang benar. Jemaat kan tergantung kita. Kita ngajar apa, jemaat pegang apa. Nah, Pak Edi mungkin bisa tanya Pak Thomas atau yang lain ya, yang hadir beberapa waktu yang lalu. Kemarin saya ngomong tentang identitas itu. Jadi diri orang Kristen itu penting sekali. Nah, Efesus itu dogma doktrin Kristen dibuat supaya identitasnya benar. Identitas benar itu memengaruhi prosesnya dengan benar. Proses benar kita menghasilkan buah yang betul. Hasil yang benar yang ingin kita capai. Nah, banyak gembala, banyak pendeta, kita hanya pengen hasil yang orang berubah hasilnya. Tidak bisa. Identitas diajari. Saya sampaikan kan, tidak banyak gereja-gereja, terutama kalangan pendeta karismatik itu yang dogmanya kuat kan. Nah, Efesus itu paling baik. Anda belajar dogma gereja Kristen seperti apa dari Efesus ini. Hari ini kita ngerti dosa. Jangan main dosa. Dosa itu urusan pidana bukan. Urusan mati kekal. Urusan dimurkai Allah. Itu dosa. Dan dosa itu mudah dikuasai, ditunggangi oleh iblis. Ya, akibatnya nggak mau taat. Karena begitu dulu dah, Pak Edi ya. Kita rangkum semua itu ya. Baik. Terima kasih, luar biasa ya. Semua pertanyaannya ya. Terima kasih kita Pak makin luas, makin mendalam. Tuhan berkati.
Ya, terima kasih. Ya, saya mungkin masih ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin bisa diizinkan Pak Ondarka juga untuk ya WA secara pribadi, ya. Karena Pak Ondarka ini ada untuk kita 24 jam. Itu Roh Kudus, bukan saya. Tapi supaya lebih jelas, kita nanti 2 minggu lagi ya kita akan hadir ya. Kemarin tanggal 20 itu saya sangat diberkati sekali ya. Yang tadi disampaikan tentang identitas orang percaya ya. Walaupun pulangnya saya mengalami kecelakaan. Ya. Saya sudah japri ke tim ya, tim pengurus ya. Besok kita akan pendalaman Alkitab. Wah, tapi Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Ondarka. Ya, nanti akan saya segera share di grup rekaman dari sharing kita malam hari ini. Ya. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang belum sempat bertanya. Ya, sekali lagi bisa chat WA ya, japri ke Pak Ondarka. Nanti bisa dibahas bersama-sama. Ya, Tuhan memberkati. Ya, nanti saya minta Pak Thomas, aku mau minta doa nanti ya Pak Thomas dari Pak Gule. Oh ya, malam ini nanti yang doa penutup, ya sekalian berdoa untuk kesehatan Pak Gule yang sudah banyak perubahan, puji Tuhan. Juga saya minta doa supaya ya 2 minggu lagi saya sudah bisa datang ya sharing ya di Tuhan. Ya, nanti saya minta yang berdoa Pak Yeremia ya Wibowo ya untuk menutup dalam doa. Ya, doakan Pak Gula dan saya juga dan teman-teman semua. Berikan kesehatan. Tuhan berkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur malam hari ini dalam kasih Tuhan. Tuhan telah pimpin banyak dalam pembelajaran malam hari ini buat kami, khususnya hamba-Hamba-Mu, di mana lewat Pak Hondarka, Tuhan, kami boleh didampingi dalam pendewasaan jemaat. Kami bersyukur sekali Tuhan kirimkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, banyak hal juga dicerahkan dalam kehidupan kami, untuk kami terus menjadi yang pertama dalam keteladanan, menjadi hamba-Mu, menjadi pengikut Kristus untuk jemaat. Dan kami juga harus mampu mengerti, memahami kehidupan jemaat dalam tingkat rohani. Terima kasih Bapak, bila semua ini akan memberkati dalam kehidupan kami. Berdoa pula buat rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang sudah mengikuti Zoom atau yang tidak bisa karena terkait dengan persoalan alat-alat yang digunakan. Mungkin di waktu mendatang pun mereka juga dapat bersama. Terima kasih juga Tuhan pada saat kesempatan malam hari ini buat hamba-Mu Bapak Thomas yang boleh memandu kami. Secara khusus juga kesehatannya Tuhan pulihkan dengan beberapa peristiwa kejadian waktu pulang dari sensi di metro Tuhan. Juga Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan Pak Thomas hingga nanti boleh bertemu kembali di sensi berikutnya. Demikian juga berdoa Bapak Gule dalam proses pemulihan yang semakin hari baik. Tuhan memberkati senantiasa iman dan percayanya, lebih pelayanan dan kehidupannya. Tuhan akan pakai dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dialah semua yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Atas berkat dan kemurahan-Mu, Tuhan, kami patut bersyukur. Demikian juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari Zoom ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan dalam istirahat sepanjang malam. Tuhan, mohon penyertaan dan kemurahan-Mu. Sehingga sepanjang malam kami beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh kembali bersyukur untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami beraktivitas dengan rencana kami berikutnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Salam. Salam. Selamat malam Bapak-bapak. Salam. Terima kasih. Pak Ondra, terima kasih Pak Thomas. Terima kasih semua hambanya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam Pak Ondarka.